di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, tentu kalian sudah tahu ya semuanya tentang sejarah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Nah, di sini yang saya bahas yang pertama adalah sejarah. Sejarah terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini didirikan pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Walaupun dinasti ini belum mencapai 1 abad, tetapi ekspansinya sangat besar untuk menjadi pengaruh peradaban Islam. Berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari sosok Muawiyah ibnu Abi Sofyan. Muawiyah Abi Sofyan ini masuk Islam pada usianya yang sangat kecil, jauh sebelum keluarga Abu Sofyan masuk Islam. Nah, beliau ini lahir pada 4 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ada juga yang mengatakan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, atau tepatnya 15 Hijriah. Muawiyah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad juga, dan Muawiyah ini disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran. Nah, Muawiyah ini juga pernah ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Semakin hari semakin terlihat prestasi-prestasinya Muawiyah, sehingga prestasi-prestasi ini mendukung Muawiyah untuk dijadikan khalifah. Muawiyah juga pernah menjadi gubernur Damaskus. Ekspansinya dan sebuah pencapaiannya ini sangat berpengaruh di wilayah Damaskus tersebut. Awal pendirian dinasti Umayyah ini adalah diikuti oleh peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ini menyebabkan terpecahnya pengikut Ali sampai dengan Ali meninggal. Sepeninggal Ali, orang-orang membaiat Hasan untuk menjadi khalifah. Hasan adalah putranya Ali, tetapi Hasan sendiri kurang minat atau kurang begitu kekhalifahan. Setelah beberapa bulan dia berkuasa, Muawiyah meminta jabatan khalifah tersebut dikasih kepada Muawiyah. Lalu Hasan menyerahkan jabatan atau pangkat khalifah tersebut kepada Muawiyah secara ikhlas dan secara rela. Peristiwa ini disebut dengan Amul Jamaah, atau yang disebut dengan tahun pemersatuan umat Islam. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, Muawiyah berkuasa di salah satu kota Damaskus. Muawiyah sangat berperan dalam pembentukan di dinasti tersebut. Nah, terlihat sekali perbedaan pembentukan antara khalifah dan dinasti. Ini seperti ketika Muawiyah sebelum dia meninggal, dia sudah menyiapkan Yazid ibnu Muawiyah untuk dijadikan mahkota atau mengganti dirinya sebagai khalifah. Jadi sistemnya adalah monarki hereditaris. Muawiyah adalah salah satu pendiri dan dianggap sebagai pengasuh atau pembina dinasti Umayyah tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kerajaan atau sistem pemerintahan. Nah, langkah pertama yang diambil oleh Muawiyah adalah memindahkan kekuasaan. Dahulu kekuasaannya berada di Madinah, sekarang dipindahkan ke Damaskus. Karena apa? Karena di Madinah ini masih banyak kelompok-kelompok yang kurang berempati kepada Muawiyah, sehingga menjadikan terhambatnya atau tidak terdukungnya kinerja-kinerja Muawiyah. Yang kedua, Muawiyah ini menggantikan sistem sistem kekhalifahan menjadi sistem dinasti. Nah, sehingga pemimpinnya atau penggantinya khalifah itu berdasarkan garis keturunan. Kalau di khalifah kan berdasarkan demokrasi. Kalau di dinasti ini berdasarkan garis keturunan atau sistem monarki. Tapi dengan diterapkannya sistem monarki tersebut memiliki 2 dampak. Yang pertama dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah kalangan-kalangan lain atau keturunan keluarga lain tidak bisa menjadi seorang pemimpin kerajaan, sehingga keluarganya sendiri juga berebut untuk menjadi seorang khalifah atau seorang raja. Tetapi aspek positifnya adalah dalam perluasan wilayah. Di Muawiyah ini sangat pandai, sehingga dinasti ini menyebar ke beberapa wilayah. Poin selanjutnya yang saya jelaskan adalah penaklukan wilayah atau perluasan wilayah. Di sini Muawiyah politiknya sangatlah bagus, penataan politiknya sangatlah bagus, sehingga perluasan wilayah di dinasti Bani Umayyah ini sangatlah luas. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yakni perluasan wilayah bagian barat dan bagian timur.
Yang bagian barat ini dibagi menjadi dua, yakni perluasan wilayah Afrika Utara dan ekspansi ke Spanyol. Nah, yang di wilayah timur hanyalah ke Pakistan. Selanjutnya adalah penjelasan di bidang ekonomi. Pada masa Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau memimpin dinasti Umayyah ini selama 12 tahun. Nah, di sini dinasti Umayyah sangatlah relatif. Ekonominya itu sangatlah relatif karena beliau bekerja sama dengan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah seorang panglima dari Makkah yang bertangan besi. Nah, pencapaiannya karena beliau ini bekerja sama dengan Al-Hajjaj sehingga ekonomi daerah atau ekonomi pemerintahan ini naik. Dan di masa dinasti Umayyah ini ketika dipimpin Ibnu Malik mampu membuat masjid-masjid, mampu membuat kubah, mampu membuat bangunan-bangunan yang bermanfaat untuk umat muslim. Setelah dibangunnya prasana-prasana tersebut, sehingga orang-orang tersebut memiliki daya yang sangat kuat, sehingga pertanian-pertanian itu juga ikut naik, atau penghasilan-penghasilan negara, yakni seperti gandum, seperti sagu, terus kurma, itu juga ikut naik. Selanjutnya adalah penjelasan di bidang administrasi. Setelah Hasan menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah, Muawiyah ini mengambil beberapa langkah. Yang pertama adalah dipindahnya ibu kota, yakni dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, penggabungan beberapa provinsi. Jadi provinsi-provinsi yang ada di Damaskus ini digabung menjadi beberapa saja. Yang ketiga, pembentukan jabatan wazir. Wazir ada ini dimaksud untuk membantu khalifah dalam menyelesaikan administrasi negara. Yang keempat adalah pembentukan semacam petugas protokoler, yakni protokoler ini tugasnya adalah mengawal atau mengontrol di mana negara tersebut memiliki tamu atau tidak. Jadi ini tugasnya adalah hanya mengontrol saja. Muawiyah juga melengkapi sistem pemerintahannya. Selain hal-hal yang dirubah yang saya sebutkan tadi, ini Muawiyah juga membenahi sistem pemerintahannya, yakni Muawiyah juga membentuk Al-Diwan Al-Jun atau yang disebut dengan tentara. Lah, fungsi tentara di sini untuk mengamankan suatu daerahnya, suatu pemerintahannya, suatu negaranya yang di Damaskus. Yang kedua, Dewan Al-Kharaj. Dewan Al-Kharaj ini mengurus tentang perpajakan atau yang lain-lain. Sebenarnya masih banyak dibandingnya, tapi yang saya sebutkan hanya dua saja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sistem kemunduran di dinasti Umayyah. Sistem kemunduran di dinasti Umayyah ini juga dipengaruhi oleh sistem diberdirikannya dinasti Umayyah karena beberapa kebijakan-kebijakannya, sehingga dinasti ini mengalami kemunduran. Sejak pemerintahan dinasti ini di sistem dengan kedinastiannya, hal ini muncullah perpecahan umat karena sistem khalifahnya dipimpin oleh keluarga Bani Umayyah saja. Jadi walaupun keluarganya ini tidak memiliki jiwa-jiwa kepimpinan, dia berhak menjadi seorang pemimpin. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kemunduran Bani Umayyah tersebut. Setidaknya ada dua periode yang menjadi sebab kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama, karena Yazid naik tahta. Yazid menjadi seorang khalifah. Yazid adalah anaknya Muawiyah. Ini menjadi khalifah, tetapi Husain ini tidak terima atau tidak mau tunduk kepada Yazid, sehingga Husain diangkat menjadi khalifah. Lalu terjadilah peperangan antara pihaknya Yazid dan pihaknya Husain di Karbala. Tetapi Husain sendiri terbunuh, badannya terpenggal, kepalanya dikuburkan ke Damaskus dan tubuhnya dikuburkan ke Karbala. Hal ini menjadi pendorong mundurnya dinasti Umayyah. Yang kedua, yaitu periode yang membawa Bani Umayyah dalam fase kemunduran adalah pemimpin khalifah ke-11, yakni Walid bin Yazid. Walid bin Yazid ini memimpin Bani Umayyah sekitar 1 tahun lebih. Tetapi Walid bin Yazid ini diakui oleh orang-orang tersebut sebagai zaman yang sangat buruk. Zaman Bani Umayyah ini yang sangat buruk. Sehingga khalifah terakhir yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad ini tidak sanggup untuk memperbaiki Bani Umayyah karena sangat keburukan Bani Umayyah tersebut. Nah, walaupun Marwan bin Muhammad ini tercatat sebagai seorang yang sangat pemberani dan potensial.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran atau kehancuran. Yang pertama adalah faktor pergantian kekuasaan khalifah yang dilakukan hanyalah secara nasabnya saja, secara keturunannya saja. Yang kedua adalah lemahnya pemimpin. Setelah saya menjelaskan tentang dinasti Umayyah, saya akan melanjutkan ke dinasti Abbasiyah. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari kemundurannya dinasti Umayyah. Karena beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini mundur, sehingga muncullah keterkaitan kepentingan di dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang dipelopori oleh Abbas. Walaupun dalam dinasti Umayyah ini memiliki prestasi-prestasi yang sangat baik, dalam perluasan wilayah juga memiliki ekspansi yang sangat baik, tetapi dinasti Umayyah ini sistemnya adalah sistem kekerasan. Jadi mereka sering menggunakan kekerasan untuk perluasan wilayahnya sendiri. Salah satunya adalah dia menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib ketika khutbah Jumat. Hal ini adalah bukti yang nyata. Di masa Umar ibnu Aziz tidak ada celaan-celaan tentang Ali. Pada khutbah Jumatnya, Umar ibnu Aziz tidak pernah mencela Ali. Karena itu, dinasti Abbasiyah tidak memiliki rasa dendam kepada Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya adalah menuju dinasti baru. Nah, sebenarnya dinasti Abbasiyah ini melakukan penguasaannya secara sembunyi-sembunyi. Lalu dia mulai jaya, akhirnya menjadi penguasa yang secara terang-terangan. Nah, hal ini dikarenakan sudah adanya dukungan oleh kelompok-kelompok yang lain. Faktor pendirian dinasti Abbasiyah ini ada beberapa. Yang pertama karena lemahnya dinasti Umayyah. Yang kedua, solidaritas kekeluargaan. Yang ketiga, karena dinasti Umayyah ini bercorak Arab sentris. Yang keempat adalah kekuasaan militer. Jadi kekuasaan militer dinasti Abbasiyah ini sangatlah kuat. Selanjutnya adalah penjelasan di bidang ekonomi. Karena sektor ekonomi ini sangat mempengaruhi perkembangan dinastinya, maka pemimpin dinasti Abbasiyah ini sangat memperhatikan tentang ekonominya. Selanjutnya adalah di bidang administrasi. Nah, setelah diamati, Bani Abbasiyah ini memiliki perkembangan yang baik dalam bidang administrasi karena beberapa faktor, yakni salah satunya karena adanya Persi yang masuk. Nah, Persi ini memiliki administrasi yang cukup bagus. Pengelolaan ini cukup bagus sehingga Bani Abbasiyah ini terpengaruhi oleh bangsa Persi. Selanjutnya adalah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang ilmu pengetahuan ini Abbasiyah juga memiliki ekspansi yang sangat luas, yakni sudah memberikan fasilitas kepada beberapa ilmu-ilmu yang berada di daerah Mesir, di daerah Irak, dan di daerah Syria. Kota-kota itu kemudian menempati bagian di wilayah Islam. Ekspansinya walaupun di wilayah timur dan barat ini sangat luas di bidang keilmuan. Kemajuan dinasti Abbasiyah yang monumental di bidang keilmuan tidak bisa dipisahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang berdirinya setelah adanya Abbasiyah atau sebelum adanya dinasti Abbasiyah ini sudah berdiri. Lembaga pendidikan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizamiyah Al-Mulk, yakni pendiri di Madrasah Nizamiyah tersebut. Dan Madrasah Nizamiyah ini dijadikan tanjakan atau dijadikan pacuan untuk didirikannya madrasah-madrasah berikutnya. Madrasah inilah kemudian melahirkan sejumlah tokoh intelektual di bidang ilmu yang terkenal di bidang agama seperti Az-Zamakhsyari, Al-Qushairi, Umar Al-Khayyam, juga Imam Al-Ghazali. Nah, jadi madrasah tersebut memunculkan banyak-banyak tokoh. Selanjutnya atau yang terakhir adalah kemunduran atau kehancuran. Seperti dinasti-dinasti sebelumnya, suatu dinasti pasti diawali dengan sejarahnya, lalu keemasannya, lalu kemundurannya. Nah, dinasti Abbasiyah ini juga seperti itu, diawali dengan sejarah-sejarahnya, keemasannya, lalu kemundurannya. Beberapa faktor yang menjadi pendorong kemunduran dinasti Abbasiyah ini biasanya kalau ilmuwan itu mengklasifikasikan menjadi dua faktor, yakni yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama faktor internal.
Faktor internal ini adalah politik dan ekonomi. Tidak jauh dari hal tersebut ya. Jadi faktor internal ini hanya mencakup tentang faktor ekonomi dan faktor politik. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, mulailah Bani Abbasiyah ini muncul perang-perang saudara, yakni perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin adalah saudara tiri dari Al-Ma'mun yang telah diberi kekuasaan oleh ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini siapa? Ar-Rasyid ini adalah seorang ayahnya dari kedua tersebut. Nah, Al-Amin ini ditunjuk oleh ayahnya sebagai khalifah. Dan Al-Ma'mun ditunjuk ayahnya sebagai gubernur di Khurasan dan diberi kesempatan untuk menjadi khalifah setelah Al-Amin. Tetapi Al-Amin tidak setuju apabila nantinya khalifah ini dipegang oleh Al-Ma'mun. Karena Al-Amin ini tidak setuju apabila Al-Ma'mun akan dijadikan khalifah, maka Al-Amin ini merumuskan sebuah rencana sampai terjadinya perang saudara. Karena Al-Amin ini menginginkan anaknya yang menggantikan kekhalifahannya. Sampai mencelah perang saudara, Al-Amin ini dibantu atau didukung oleh tentara dari Baghdad. Sedangkan Al-Ma'mun dibantu oleh tentara dari Al-Khurasan. Tetapi Al-Amin kalah, sehingga Al-Ma'mun sebagai khalifah yang menggantikan Harun ar-Rasyid. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai politik, sekarang saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini sangatlah berpengaruh tentang kejayaannya dinasti Abbasiyah karena faktor ekonomi ini memberi pemasukan yang luar biasa di daerah atau di dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, di suatu daerah, yakni daerah Sawat, ini terkena banjir dari Sungai Duayah sehingga kesuburan tanah tersebut hilang dan irigasi di daerah tersebut macet. Karena tersebut, maka pemasukan uang atau pemasukan dari hasil tanaman-tanaman di daerah Sawat ini memiliki kemerosotan dan kemunduran yang sangat pesat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal ini oleh sejarawan biasanya disebutkan karena dua sebab, yakni karena perang salib dan yang kedua adalah perang Mongol. Perang salib. Di antara faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena adanya perang salib. Peperangan salib ini terjadi selama 2 abad, yakni dari tahun 1905 Masehi sampai dengan 1291 Masehi. Meskipun akhir peperangan ini dimenangkan oleh kaum Islam, tetapi kaum Islam atau dinasti Abbasiyah ini memiliki kerugian yang sangat besar karena perang ini terjadi di wilayah Islam, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh dinasti Abbasiyah ini sangatlah pesat yang menjadikan dinasti ini tidak mampu memberi prasana-prasananya lagi kepada rakyat-rakyatnya. Nah, di samping umat Islam harus menghadapi perang salib tersebut, umat Islam harus melawan pasukan-pasukan yang datang dari Mongol, yakni yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang menjadi runtuhnya Abbasiyah sendiri ini tidak hanya karena peperangan saja yang dialami oleh faktor internal Bani Abbasiyah sendiri, yakni saingan antara etnis Persia dan etnis Turki. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah adalah Al-Mu'tasim. Nah, Al-Mu'tasim ini mengulur-ulur waktunya untuk menyerahkan kepada Hulagu Khan. Tetapi Hulagu Khan tidak sabar. Akhirnya Hulagu Khan menyuruh pasukan Mongol untuk memerangi daerah Baghdad tersebut dengan menyeberangi Sungai Tigris dan menghancurkan tanggul-tanggul yang ada di Sungai Tigris tersebut. Sehingga penduduk-penduduk Baghdad atau penduduk-penduduk sekitar Sungai Tigris tersebut tenggelam. Al-Mu'tasim menyuruh satu orang untuk menyerahkan kepada Hulagu Khan, tetapi Hulagu Khan memerintahkan Al-Mu'tasim menyerahkan sendiri kepada Hulagu Khan. Akhirnya Al-Mu'tasim berangkat bersama keluarganya dan orang-orang dinasti Abbasiyah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Ketika sampai kepada Hulagu Khan malah memberikan peperangan. Hulagu Khan ini memerangi bangsa-bangsa dinasti Abbasiyah yang niatnya untuk menyerahkan kepada Hulagu Khan. Nah, ketika peperangan tersebut, matilah Al-Mu'tasim beserta keluarganya. Sehingga berakhir pula cerita dinasti Abbasiyah ini. Demikian adalah penjelasan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang mampu saya terangkan kepada teman-teman dan ibu dosen. Saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak
salah kata dalam penjelasan tersebut. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.